Wa in kanatil ayatu nazalat fi tahrimi nisa'il mu'minina 'alal musyrikin wa fi musyriki ahlil awthan fal muslimatu muharramatun 'alal musyrikina minhum bil Qur'an ala kulli hal wa 'ala musyriki ahlil kitab liqatil wilayati bainal musyrikina wal muslimin wa ma lam yakhtalifin nasu fihi 'alimtuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, barusan kita dengarkan cuplikan dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Cuplikan ini bisa kita baca di HP ini. Biasanya kalau kita ada orang lihat sedang main HP, biasanya kata-kata main HP kan biasanya kan buat pertama Facebookan ya kan, atau buka YouTube, atau Twitteran, atau nyari-nyari di internet. Apapun itu biasanya orang kalau pegang HP kan, oh lagi main HP. Padahal tidak. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu aplikasi yang ada di HP Android yang kita bisa manfaatkan. Kalau di zaman dulu mungkin orang itu kalau baca kitab kemana-mana bawa kitab, itu kan berarti orang hebat, pinter, kemana-mana bawa kitab. Tapi sekarang padahal kita bisa kemana-mana baca. Kita bisa kemana-mana baca kitab klasik. Contohnya ini, kalau tadi kitab Al-Um itu hanya kita bisa download, kita bisa baca di HP. Kalau kita bisa bayangkan Al-Um itu kalau dicetakan ini sekitar 8 jilid. Kita kemana-mana bawa jilid, 8 jilid kan susah. Lagian juga paling orang bilang, gaya lu bawa kitab kemana-mana. Padahal tidak. Sekarang kita cukup dengan bermodal HP, kita bisa baca kitab kemana-mana. Cuma syaratnya yang pertama memang punya HP. Yang kedua, HP-nya memang HP pintar. Yang ketiga, syaratnya memang bisa baca kitab bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan ini Maktabah Syamilah versi HP. Di sini nanti kita bisa baca sekian ratus kitab dari sekian madhab, dari sekian ulama. Kita cukup dengan bermodalkan HP Android. Jadi kalau kita misalnya lagi nunggu temen gitu kan, kita bisa sambil duduk, sambil bisa baca kitab. Terus ketika kita sedang nunggu bis, kita bisa kemana-mana sambil duduk, sambil baca kitab. Dan di HP ini, di aplikasi Android ini, kita bisa cari berdasarkan keywordnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstal, bagaimana cara menggunakannya juga. Kenapa? Karena kebanyakan kita tidak tahu. Maka mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Pemirsa sekalian, tadi saya sudah membacakan sebuah pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kita bisa baca di HP ini kitab Al-Um. Kalau kita bisa saksikan, ini kitab aslinya, ya kan, kitab Al-Um. Di kitab ini memang tertuliskan seperti itu dan sama dengan di aplikasi Android ini juga kitab Al-Um. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa cara menginstal aplikasi Syamilah atau aplikasi kitab-kitab di HP Android. Yaitu ini, aplikasi Al-Um Asy-Syafi'i. Ini kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ada beberapa keunggulan dari aplikasi Android ini. Saya akan jelaskan nanti setelah kita terinstall, yaitu aplikasi Android. Caranya, kita pertama akan belajar cara menginstal aplikasi Maktabah Syamilah di HP Android. Pertama, kita buka Play Store pastinya ya. Yang pertama memang syaratnya kita punya HP-nya, terus kita punya internetnya, dan yang ketiga kita bisa baca bahasa Arab. Kalau kita punya HP-nya, kita punya internet, tapi kalau nggak bisa bahasa Arab ya buat apa juga gitu. Oke, yaitu kalau tadi kita sudah masuk ke Google Play Store, kita langsung masuk ke Play Store. Di sini di search engine-nya kita tuliskan saja Syamilah, SYAMILAH, Syamilah. Kita search, kita carilah. Ini yang pertama kali yang dari syamilah.ws ini, bukan yang kedua.
yaitu yang pertama yaitu Al-Maktabah Asyamilah yang gambarnya biru. Kita klik, ya kan? Nanti kita install, ya kan? Ini kalau kita uninstall misalnya, kita mulai dari awal misalnya, kita pertama buka Play Store, terus tulis Syamilah, ya kan? Habis itu muncul yang pertama ini Al-Maktabah Asyamilah dari penerbit syamilah.ws. Kita klik, terus kita install. Kita tunggu beberapa saat sampai instalannya selesai. Ini kita download dulu beberapa saat. Kita nantikan filenya cukup hanya sekitar 15 MB. Ini sebenarnya dia cuma cangkangnya doang, cuma buat bacanya doang. Nanti kalau kita mau baca kitab masing-masing, di dalamnya ada sekian ratus kitab, kita download satu-satu. Mau baca, kita download. Mau baca, kita download. Orang Indonesia pada umumnya memang minat belinya banyak, minat beli kitabnya banyak. Cuma sayangnya hanya terbatas kepada minat beli, tidak minat baca. Maka di sini kita baca saja dengan hanya cukup aplikasi Android. Nah, setelah terinstall kita open. Nah, di sini pertama openingnya memang dari Ar-Raudhah, kita tunggu sampai sekian beberapa detik untuk install. Ini, nah, setelah terinstall, ini masih kosong semuanya. Oke, lah di sini yang pertama adalah saya ingin menjelaskan, biasanya pertama kali dia masuk ini di internal HP, memorinya di internal. Lah artinya apa? Artinya kalau kita nanti download kitab banyak, nanti internal kita penuh, makanya kita rubah ke eksternal. Yaitu caranya bagaimana? Ini Al-I'dadat, ini pengaturan. Ini kan kliknya di storage emulated Syamilah WS. Lah kita ganti ke SD card. SD card artinya nanti ini kesimpan ke memori eksternal. Nah kita klik. Nah, setelah itu kitab-kitab yang ada di internet nanti masuk ke eksternal. Kalau eksternal kita banyak, kita bisa download kitab sepuasnya. Cuma jangan suka download doang kalau tidak suka baca. Oke, ini pengaturan pertama, dan ini bisa diatur besar kecilnya huruf. Kalau kita mau 20 px juga silahkan. Ini pengaturan pertama, yaitu kita mau nyimpen di mana. Oke. Sebenarnya ketika kita install pertama kali ada kitab yang sudah terdownload. Nah, ini juga si kitab yang sudah terdownload. Kalau enggak, lah ini halaman mukanya seperti ini. Kita Asyamilah, ya kan? Lah, kalau mau download kitab baru, ini nih. Ini di pojok kanan ini pengaturan. Sampingnya ini kitab, ya kan? Kita bisa klik. Ini semua kitab akan muncul, semua kitab di Maktabah Syamilah akan muncul, tapi belum terdownload ke HP kita. Kalau kita mau, maka kita download satu persatu. Misalnya bisa download semuanya, kita klik ini nih, ini semua Tamak Idhofah sekitar 200 kitab tadi masuk, terus kita klik ini di kanan atas nih. Ini klik, ini diklik, kemudian dia sudah berubah, terus diklik kanan ini, semuanya akan terdownload. Cuma kita nggak mau download semuanya, kita download aja yang penting-penting. Misalnya kita pengen nyari kitab Al-Um tadi, berarti bisa nyari manual di kitab Asy-Syafi'iyah, di kutub Asy-Syafi'iyah. Misalnya di sini ada Fikih Syafi'i, ada sekitar 49 kitab. Ini kalau mau kita download satu-satu, ya udah kita centang satu-satu yang kira-kira penting saja. Oke, misalnya nih kita pengen tadi Al-Um, maka kita bisa cari di sini di awal, paling awal kita cari di Al-Um. Kita akan ketikkan Al-Um. Ini kita ketik Al-Um, terus kita cari. Oke. Lah, ini kan Fiqhus Syafi'i. Kita klik, ada Al-Um Asy-Syafi'i. Ini sudah terdownload. Kalau kita buang misalnya, berarti kita akan nyari lagi kitab dari Al-Um. Caranya adalah kita klik di sini, ini semua kitab muncul, baru kita pencet, kita cari Al-Um. Oke. Ketika sudah Al-Um, maka kita cari di search engine-nya. Oke. Ini beberapa bagian yang ada judulnya Al-Um. Cuma kita harus tahu Al-Um itu dia di kitab Asy-Syafi'i. Makanya di sini ada Fiqhus Syafi'i. Kita klik, di dalamnya ada Al-Um li Syafi'i.
kita centang, terus kita download. Oke, cara download ini Yajril an tahmil kitab al-um li Syafi'i. Artinya apa? Artinya sekarang baru download kitab al-um. Kita tunggu beberapa detik. Nanti dia setelah selesai terdownload, nanti akan ada notifikasi selesai download gitu. Nah, ini salah satu keunggulan dari Maktabah Syamilah versi ini adalah kitabnya pertama dia sudah sesuai dengan al-matbu. Artinya di jilidnya itu sama, halamannya sama. Yang pertama. Yang kedua adalah keistimewaan dari Maktabah Syamilah ini, kita bisa download dan kita bisa ubah tergantung kebutuhan. Artinya kalau di web, biasanya di komputer itu kan sudah jadi satu. Kalau ini kita bisa hapus, kita bisa download sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, ini kita bisa download, misalnya tadi kita cuma pengen baca al-um, berarti udah kita download al-um aja. Kalau sudah intahat amal itu tahmil, kita klik, dia nanti akan lari di sini di Fiqhus Syafi'i. Oke, di sini nanti Fiqhus Syafi'i ini kitab-kitab yang sudah saya download. Fiqhus Syafi'i ada al-um, kita klik saja al-um, nah dia nanti akan lari di kitabnya al-um karya Imam Asy-Syafi'i. Ini keistimewaan kedua, kita bisa download sesuai dengan keinginan. Oke, keistimewaan ketiga dari aplikasi Android ini, daftar isinya itu sudah jelas. Nah, ini cara mengetahui daftar isi adalah kitab tadi kita buka, kemudian di atas ini table of content kita klik. Nah, ini daftar isi dari kitab al-um karya Imam Asy-Syafi'i. Ini daftar isi dari kitab al-um karya Imam Asy-Syafi'i. Dalam pembacaan sebuah kitab mungkin kita tidak baca semuanya. Paling tidak kita tahu kitab ini ngomong apa sih lah. Ini daftar isinya sudah enak sekali. Dan kita bisa mencari ibhas fil fihris. Artinya kita bisa mencari daftar isinya itu judulnya apa. Misalnya tadi nikahu. Misalnya nikahu. Nah, misalnya nih. Ini dalam kitab ini misalnya tertulis kitab Tahrimul Muslimat alal Musyrikin. Berarti kita tulis saja Tahrimul Muslimat, Tahrimu al Muslimat. Kita cari, kita tulis Tahrimul Muslimat, kita klik. Nah, di sini ada, langsung ketemu Tahrimul Muslimat alal Musyrikin. Tahrimul Muslimat alal Musyrikin, kita klik. Nah, dia langsung masuk ke babnya. Oke, itu keistimewaan ketiga. Kita bisa nyari berdasarkan judul. Oke, keistimewaan ketiga. Keistimewaan keempat dari Maktabah Syamilah ini adalah dia bisa kita buang harokatnya, kita bisa cari harokatnya, yaitu dengan klik ini di atas. Ini nggak ada pakai harokat, ya kan? Cuma kalau nggak pakai harokat berarti dia sudah kelas tinggi. Kalau masih pengen pakai harokat, kita klik aja harokatnya. Oke, ini keistimewaan keempat, yaitu bisa kita lihat pakai harokat. Kemudian keistimewaan kelima dari Maktabah Syamilah ini adalah kita bisa nyari berdasarkan kata. Ini yang penting. Kebanyakan kalau kita punya PDF memang enak dibaca, cuma kekurangannya kalau PDF itu kita nggak bisa nyari berdasarkan suku kata. Nah, kalau Maktabah Syamilah ini kita bisa berdasarkan suku kata. Contohnya, ini kita pengen nyari kata-kata al-bid'atu di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i al-Um. Maka kita klik al-bid'atu, kita cari. Nah, di sini berarti ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i tentang al-bid'atu wa amal bid'atu. Oke. Kita lihat lagi di sampingnya. Oke. Dia nanti kalau kata-kata yang kita kita cari, dia nanti akan berhuruf merah. Oke, kata-kata bid'ah. Oke, di sini ada wal bid'atu. Oke. Nah, ini keistimewaan selanjutnya adalah dia bisa mencari sesuai dengan apa yang kita masukkan. Oke. Berarti kalau sudah habis, hal turidu i'adatal bahsi. Apa kamu ingin mencari dari pertama lagi? Kalau na'am, iya gitu. Oke. Ini cara membaca, cara mencari. Oke. Sekarang
Misalnya, kita akan ulangi, ini kitab kita adalah yang sudah terdownload ini. Oke, ini yang sudah terdownload. Nanti kita bisa cari lagi caranya gimana. Ini yang sudah kita download, yang belum kita klik yang bawah ini. Ini semua daftar kitab yang sudah ada di Maktabah Syamilah ini. Misalnya akidah ada 535 kitab, ya kan? Akidah ada 535 kitab. Misalnya tafsir ada 138 kitab dan lain sebagainya. Cuma ini nanti belum terdownload kecuali kalau sudah kita download. Lah, kalau pengen download satu-satu yang kita butuhkan saja, ya udah kita cari. Misalnya nih, kita pengen nyari fikih Hanafi. Ya sudah, berarti kita pengen Mukhtasar Al-Quduri misalnya. Ya sudah, kita klik, ya kan? Kita download. Nah, ini download nih. Oke. Tadi kita sudah membicarakan keistimewaan dari Maktabah Syamilah versi Android ini. Kita juga sudah bicara tentang bagaimana cara mencari mencari kata di Android ini. Kira-kira apa lagi nih keistimewaan dari Android ini? Keistimewaannya adalah selain kita bisa mencari, nanti kalau kita buka kitab terakhir yang kita baca, nanti dia langsung menuju kepada ini halaman terakhir yang kita tuju. Contohnya, ketika tadi kita baca Fiqh Syafi'i di Al-Um, ketika kita klik di sini Al-Um, dia nanti tadi kita sudah keluarkan misalnya Al-Majmu'. Kemarin saya sudah baca Al-Majmu'. Dia langsung menuju ke halaman terakhir. Ini masalahnya kebetulan tadi sudah saya baca. Maka misalnya ketika kita baca Al-Majmu' sampai di sini. Oke, sampai di sini. Oke, faslun fi nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika besok kita pengen baca lagi dari kitab Al-Majmu', kita klik Al-Majmu', dia nanti langsung menuju kepada halaman terakhir di mana kita baca. Atau bahasa lainnya namanya bookmark. Cuma di sini nih ada keistimewaan, kita bisa kasih tanda di sini. Dan enaknya apa? Enaknya kita nanti kalau pengen baca melanjutkan, ya sudah kita lanjutkan pembacaan yang kemarin. Maka keistimewaan yang lain dari Maktabah Syamilah ini, dia bisa kita kasih bookmark. Bookmark itu nanti kita bisa tandain kalau misalnya kita pengen baca lagi, ya sudah kita tinggal klik. Dia nanti langsung terakhir di mana kita baca. Oke, itu keistimewaan yang keenam. Keistimewaan yang ketujuh adalah kalau kita mencari dalam dunia akademik biasanya kan ditanyain tuh, ini juz berapa, jilid berapa. Di sini juga ada, tinggal kita klik nih. Di bawah ini ada info. Ternyata kita lihat kitab ini adalah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya kan? Kita klik di sini tadi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kemudian dia jilid 1, Shahifah 7. Oke, berarti Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini yang bicara tentang babun fi nasabi Syafi'i, dia di Al-Majmu' jilid 1 halaman 7. Inilah keistimewaan ketujuh, bahwasanya di dalam kitab Maktabah Syamilah versi ini, versi terakhir ini, dia sudah enak, kita sudah tahu nih di halaman berapa dia berada. Artinya ya emang itu sungguh mudah untuk kita cari. Itulah beberapa trik cara install Maktabah Syamilah di Android. Paling tidak inilah keistimewaan dari beberapa Android. Beberapa kita punya HP Android, biar ketika kita nganggur itu tidak hanya cuma Twitteran, Facebookan, YouTubean atau apapun. Kita punya beberapa kitab, ribuan kitab hanya di saku. Kemana-mana kita bisa bawa kitab, kita bisa baca. Tapi syaratnya satu, kita harus bisa bahasa Arab biar bisa bacanya. Kalau kita punya Android, kita punya kitabnya cuma nggak bisa bahasa Arab, ya buat apa juga gitu. Makanya kalaupun yang belum bisa, diusahakan biar bisa bahasa Arab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.